Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat apa ini? Pagi menjelang siang gitu ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita membahas soal, kemudian ada satu soal yang saya minta kalian mengerjakan ya. Ini sudah ada teman kalian yang mengirimkan ke saya kapan hari itu. Saya lupa sampai tergulung WA saya ke bawah atas nama Stefania gitu ya. Kita coba bahas bersama aja di layar supaya nanti semuanya prosesnya juga tahu deh. Tapi Iya, Pak. sebelum kita bahas soal itu sebagai refreshing gitu ya. Kalian tadi yang jam pertama kedua apa? Fisika sama bahasa Inggris. Nah, bisa rada ngeluh-ngeluh ya. Jadi refreshing dulu sebentar. Tapi ini jangan dianggap pusing walaupun ini game tapi jangan dianggap pusing ya. Apakah di layar sudah muncul game? Halo? Apakah di layar sudah muncul? Belum. Belum. Oh, belum. Ini sudah? Sudah. Ya, Pak. Ini sudah 29 anak sudah gitu ya. Kali ini kalau yang pertemuan sebelumnya itu sorry, ini sudah ya yang ini ya. Sudah, Pak. Sudah, sorry yang kedua berarti. Sekarang yang ini muncul di kalian. Muncul. Ini ada 3 kanibal, nih. Ada 3 misionaris. Tuh, yang harus pindah dari daratan kanan ke kiri melalui danau ini mendayung sendiri nanti ya. Tapi hati-hati kalau tidak imbang jumlahnya, kanibal ini akan main keroyokan kayak gitu, dimakan. Oke, kita mulai. Kira-kira ada yang sudah pernah mencoba ini? Apa yang harus dipindah dulu? Apa yang harus dipindah dulu? Oh, ini suaranya lahap sekali kalau makan. Apa yang harus dipindah dulu? Kalau misalkan ini misionaris ditinggal dimakan, ditelan mentah-mentah gitu. Kita nanti belajar daya berpikir ya, daya nalar kita. Ini kan nggak berani tentang jumlah. Jadi turunkan satu. Turunkan satu. Tetap harus ada yang dayung kan ya sana. Ini menang jumlah masih gede ya. Kalau nanti seperti ini misalkan, di sini dimakan. Karena di sini cuma satu, kanibalnya 2 kayak gitu. Sehingga kanibal dulu. Jemput kanibal juga. Turunkan. Sekarang 2-nya. Ini nggak apa-apa, aman karena satu-satu. Ini nanti kan di situ 2-2 gitu ya. Turunkan hanya satu. Kanibalnya masukkan satu. Kan di sini sama-sama satu, di perahu sama-sama satu, di daratan juga sama-sama satu. Kanibalnya turun kan, misionarisnya masukkan. Diturunkan dua-duanya sekarang. Baru kanibal ini suruh jemput teman-temannya, antek-anteknya. Jadi ini melatih bagaimana caranya semuanya selamat kayak gitu. Berpikir urutannya bagaimana yang tepat kayak gitu. Awalnya mungkin saya juga trial and error gitu ya, salah
Saya coba lagi, salah, saya coba lagi. Itu paling tidak sedikit menyegarkan suasana setelah kalian belajar apa tadi? Fisika, kemudian bahasa Inggris ya. Fisika dengan Pak siapa? Pak Selamat. Selamat. Pak Selamat Fisika dengan Pak Hartono. Slamet. Ya. Terus bahasa Inggris dengan Pak I. Pak Ki, Bapak Tommy Sugiarto. Oke. Jadi barusan untuk yang ini yang nomor 4B ya? Iya betul, nomor 4B. Iya, Pak. Saya tulis soalnya dulu. Itu. Di live ini seperti anggap aja saya nulis di papan gitu ya. X pangkat negatif 2 dikurangi Y pangkat negatif 2 juga dibagi X pangkat negatif 1 dikurangi Y pangkat negatif 1. Di layar sudah muncul semua ya? Sudah, Pak. Oke, lanjut. X pangkat negatif 2. Kalau pangkatnya negatif seperti yang lalu, kita rubah menjadi bentuk apa? 1 per X. Pangkatnya yang aslinya negatif 2, maka jadi positif 2. Ya. Kalau pangkatnya negatif, maka jadi 1 per. Pangkatnya nanti jadi positif, X kuadrat. Sama dengan itu, tinggal ganti Y. Ini juga mirip, tapi berpangkat 1 nanti X gitu saja. Ini 1 per Y. Jadi ulangi sekali lagi. Pangkat negatif itu jadi 1 per. Kemudian pangkatnya jadi positif X kuadrat. Maka 1 per X kuadrat dikurangi Y pangkat negatif 2. Pangkatnya negatif berarti 1 per. Pangkatnya jadi positif Y kuadrat. X pangkat negatif 1 berarti pangkatnya negatif kan juga 1 per X pangkat 1 boleh tidak ditulis. Ya. Dikurangi Y pangkat negatif 1 berarti 1 per Y. Sekarang kita samakan penyebut untuk yang pembilang. Untuk yang pembilang, kalau menyamakan penyebut pakai apa? Kalau pembilang, pembilang kan di sini itu, ini 1 per X kuadrat dikurangi 1 per Y kuadrat. Karena di sini penyebutnya berbeda, X kuadrat dan Y kuadrat, maka sebaiknya kita kalikan saja. X kuadrat kali Y kuadrat. X kuadrat dikalikan Y kuadrat, kalau dibagi X kuadrat, maka jadi apa? Jadi ada teman kalian, kapan itu yang sudah ngirim? Enggak, coba saya lihat. Sudah langkahnya benar. Ya. X kuadrat kali Y kuadrat, kalau dibagi X kuadrat, kan X kuadratnya dicoret. Maka tinggal Y kuadrat. Y kuadrat kalau dikalikan 1, tetap Y kuadrat. Kurangi, karena di situ pengurangan. X kuadrat Y kuadrat, kalau dibagi Y kuadrat, maka Y kuadratnya dicoret. Berarti tinggal X kuadrat. Dikalikan 1, maka jadi X kuadrat. Layar terlihat kan ya? Itu yang pembilang.
Sekarang yang penyebut, di sini 1/X dikurangi 1/Y. Penyebutnya beda, X dan Y. Maka penyebutnya boleh kita kalikan saja. Kita samakan penyebut dengan perkaliannya. X kali Y. X dikali Y, kalau dibagi X, berarti X-nya dicoret. Berarti tinggal Y-nya saja. Y dikalikan 1, berarti Y. XY dibagi Y, Y-nya yang dicoret, berarti tinggal X. X dikalikan 1, berarti X. Sampai di situ bisa dipahami. Ini Stefania tadi sudah, langkahnya sudah benar. Kita lanjutkan. Ada yang semuanya kan sudah mencoba kan ya? Halo, apakah masih bisa mendengar saya? Iya, Pak, masih. Oke. Sekarang ini bentuk pembagian. Bentuk pembagian ketika dirubah jadi perkalian nanti bentuknya jadi bagaimana? Ini kan pembagian. Kalau kita rubah jadi perkalian, Dibalik. nah betul. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi dikalikan. Ini dibalik. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi coba perhatikan gini, pembilangnya kan ini. Ya, pembilangnya ini tetap. Kalau pembagian ini dirubah jadi perkalian, berarti penyebutnya ini dibalik. XY yang di bawah ini jadi di atas, Y dikurangi X jadi di bawah. Oke, lanjut. Di sini ada Y kuadrat dikurangi X kuadrat. Kemudian di penyebut di sini ada Y dikurangi X. Berarti bisa difaktorkan. Kan masih ingat ketika, coba saya stop share dulu, saya pakai ini whiteboard. Kalau X kuadrat dikurangi Y kuadrat, kalau difaktorkan, mungkin di SMP sudah, akan jadi bagaimana? Halo? Yuk, silakan berkomentar. Kalau X kuadrat dikurangi Y kuadrat, akan dirubah jadi apa? Stefania, pengerjaannya sudah benar kok. Langkahnya. Hanya saja ini saya balik. Halo, Stefania ada? Ini jadi bagaimana, Stefania? Jadi X min YX plus Y, Pak. Ah, betul. X dikurangi Y. X dikurangi Y. X ditambah Y. Kita terapkan itu. Hanya saja kan kalau yang di sana dibalik. Y kuadrat dikurangi X kuadrat. Ya mengikuti. Kalau yang depan itu X, ya depan X. Yang belakang Y. Saya kembali ke tadi. Maka ini akan kita ganti dengan Y dikurangi X dikalikan Y ditambah X. Pak, boleh dibalik? Boleh. Ini yang penjumlahan, ini yang penjumlahan, ini yang pengurangan, boleh. Gitu ya. Jadi ini diganti, ini yang penjumlahan, ini yang pengurangan, boleh dibalik. Karena di sini perkalian. Kalau perkalian kan boleh. Secara nilai 2 dikalikan 3, nilainya akan sama dengan 3 dikalikan 2, sama-sama 5. Hanya letaknya dibalik.
Kemudian di sini X, Y, ya, atau boleh ditulis X, Y gitu aja ya. Boleh tidak ditulis titiknya, boleh. Titiknya boleh tidak ditulis. X, Y itu kan artinya sudah X dikalikan Y. Sedangkan di sini itu X kuadrat, Y kuadrat. Maka kalau dibagi, ini jadi 1, XY dibagi XY jadi 1, sedangkan X kuadrat Y kuadrat dibagi XY tinggal XY. Jadi XY dibagi XY berarti 1. Ini. X kuadrat Y kuadrat dibagi XY berarti tinggal XY saja. Misalkan ini tidak saya beri titik boleh. Jadi ini boleh tanpa titik. Titik itu perkalian, tapi lebih simpel kalau XY saja. XY itu kan sudah X dikalikan Y tanpa harus titik. Yang ini saya tetap saya terus. Kemudian ini kan sama persis. Y dikurangi X di penyebut ini juga ada Y dikurangi X. Ini bentuk perkalian. Ini juga perkalian. Berarti boleh dicoret ini. Boleh dibagi. Berarti yang ini saya hilangkan. Yang ini juga tinggal 1. 1 dibagi 1 kan 1. Kan efek kan ya. Maka jawaban akhirnya adalah terus kurungannya saya terus. Inilah jawaban akhirnya. Y ditambah X dibagi X kali Y. Stefania sudah betul. Mungkin ada beberapa temennya yang juga ngirim mungkin. Tapi karena tergulung ke bawah saya nggak sempat waktu itu. Ya, tapi tetap nanti saya cek ulang semuanya, semua WA gitu ya. Karena saya belum minta mengumpulkan ke tempat yang lain kan. Diupload di mana. Coba sih sekalian yang C ya. Coba sekalian ini yang nomor 4B. Sekalian yang 4C. X, Y pangkat negatif 1, X, Y pangkat negatif 1, kemudian dikurangi X pangkat negatif 1, Y. Kemudian di penyebut, sama tetap. Seperti yang tadi, kalau pangkatnya negatif, maka jadi 1/. Atau jadikan penyebut ini. Y pangkat negatif 1 itu nanti jadi penyebut. Y, seperti itu. Kalau di sini X-nya yang pangkatnya negatif, maka X-nya ini yang jadi penyebut. Berpangkat 1, positif 1, satunya boleh tidak ditulis. Ini seperti tadi, pangkatnya negatif, 1/, karena X-nya pangkat 1, positifnya, berarti X baca. 1/Y. Jadi ulangi, kalau Y-nya yang pangkatnya negatif, maka Y-nya di penyebut. Ini juga seperti itu. X-nya yang berpangkat negatif, X-nya berarti yang di penyebut. Karena berpangkat 1, maka ya tidak perlu ditulis. Kalau pangkat negatif 2, berarti di sini Y pangkat 2. Ini juga X pangkat 2. Ada yang mau nyoba ini? Ada yang mau nyoba?
Kira-kira langkahnya bagaimana? Silakan. Mic-nya langsung di-on-kan. Halo? Sudah ngantuk kah? Yuk. Ada yang mau mencoba? Langsung. Pada pembilang ini, penyebutnya pakai apa? Pada pembilang ini, penyebutnya pakai apa? XY. 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 Boleh dibalik ya, boleh YX, boleh XY, terserah boleh. Coba lanjutkan dia, bisa? Bentar Pak, gambarnya nggak gerak tadi. Oh. Yang lain juga boleh. Ferdiansa, ini mic-nya aktif, berarti mau nyoba. Silakan, enggak apa-apa. Salah itu urusan nanti, oke. Yang penting berani mencoba dulu. Karena dengan berani mencoba, kalian akan tahu kemampuannya sendiri. Oh, saya masih kurang teliti, berarti saya harus teliti ini. Oh iya, lupa ininya seperti itu, seperti ya. Salah di sini nggak di penjara kok. Oke, baik, saya yang coba lanjutkan. Ini penyebutnya kita samakan ya. Jadi Y kali X atau X kali Y boleh. X kali Y kalau dibagi Y, berarti Y-nya yang dicoret. Berarti tinggal X. X dikalikan X kuadrat. Kurangi. XY kalau dibagi X, X-nya berarti yang dicoret. Berarti tinggal Y. Y dikalikan Y kuadrat. Ketika di SD, SMP, terutama di SD ya, terutama di SD, itu operasional hitung pecahan itu berupa angka. Ketika sudah SMA, itu berupa variabel X, Y, Z seperti itu. Tapi langkahnya sama. Jadi ketika tidak perlu bingung, ketika sudah paham penjumlahan, pengurangan, perkalian, pecahan bentuk angka yang di SD, insya Allah tidak ada masalah kalau hanya sekedar angka itu dirubah X, XY. Cuman kadang-kadang, aduh Pak, XY-nya itu loh Pak. Jadi, kalau enakan angka Pak, itu beda lagi. Tingkatan kalian sudah SMA. Jadi yang lebih abstrak lagi. XY itu bisa diganti angka berapapun. Sekarang yang penyebut. Penyebut juga di sini penyebutnya ada penyebutnya tidak sama. Penyebut ada penyebut gitu kan ya. Boleh kita samakan. Penyebutnya XY. XY atau X kali Y. Kalau XY dibagi X berarti tinggal Y. Y dikalikan 1, Y. Bentuknya pengurangan juga. Kalau XY dibagi Y, maka tinggal X. X kalau dikalikan 1, berarti X. Apakah ketika saya ngedit equation editor ini nampak di kalian atau nampak hitam? Hitam, Pak. Oh, nampak hitam. Saya kira ketika saya ngedit seperti ini, itu akan kelihatan juga. Lengkap. Sekarang, kalau bentuk ini kan pembagian, pecahan. Kalau kita rubah jadi perkalian, makanya sama dengan tadi, dibalik. Dan ini dibalik. Di pembilang ini jadi di penyebut, yang penyebut jadi di pembilang. Jadi ini tetap yang pembilang ini ya, X kuadrat dikurangi Y kuadrat dibagi XY, tetap ini.
Kalau pembagian ini dirubah jadi perkalian, maka penyebutnya ini dibalik. Yang atas taruh bawah, yang bawah taruh atas. Apakah ada yang bisa dicoret di situ? Apakah di sini ada yang bisa dicoret? Bisa. Bisa. Ini kan ya, sama-sama XY kan ya. Di pembilang ada XY, di penyebut juga ada XY. Itu yang dicoret. Terus XY-nya juga dihapus. Ini seperti itu. Ini dicoret, XY dibagi XY 1. Hilang udah. Karena dikalikan 1 nggak ngefek. Berarti penyebut ini Y dikurangi X, saya majukan ke depan situ. Apakah sudah selesai? Masih bisa difaktorkan lagi. Gitu. Seperti yang tadi, X kuadrat, Y kuadrat. Bisa difaktorkan jadi X dikurangi Y dikalikan penjumlahannya. Sekarang coba perhatikan. Secara yang terlihat itu belum bisa membagi ya. Ini Y dikurangi X, sedangkan ini X ditambah Y. Kita coba otak-atik ini. Apakah nantinya bisa membagi? Kalau yang penyebut ini saya negatifkan, tapi dari bentuk X ditambah Y, cocokkah dengan yang atas gitu ya? Sekarang coba perhatikan. Negatif ini kalau dikalikan ke dalam, kan negatif X, sudah sama dengan ini. Tapi kalau negatif ini dikalikan Y, jadi negatif Y, padahal di situ positif. Maka di sini diganti negatif. Coba cek ulang. Negatif dikalikan X, negatif X, sudah betul itu. Negatif kalikan negatif Y, positif Y, sudah sama kan dengan itu? Hanya saja letaknya beda, di kiri sama di kanan. Sampai di situ bisa dipahami? Ya, berarti bisa dibagi sekarang. X dikurangi Y dibagi X dikurangi Y. X dikurangi Y ini saya bagi dengan X dikurangi Y. Ya. Ketika ini X dikurangi Y dibagi X dikurangi Y kita coret. Ini kita coret. Maka penyebutnya kan tinggal negatif 1. Maka negatif 1 ini membagi X ditambah Y. X dibagi negatif 1, negatif X. Y dibagi negatif 1, negatif Y. Inilah jawaban akhirnya. Oke. Berikutnya pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan ke bentuk akar. Kita akan lanjutkan ke bentuk akar. LKS bentuk akar tidak ada. Langsung ke fungsi eksponen. Jadi kita masih pakai buku paket dulu.
Saya buka file yang pernah saya berikan ke kalian. Di map 6 ya. Saya berikan. Ini ya. Ya, di file yang pernah saya berikan ke kalian dulu, itu sudah ada yang bentuk akarnya ya. Ada, Pak. Ya, gabung jadi satu saya sama sifat-sifat bentuk pangkat kalau nggak salah atau eksponen. Jadi itu file awal dulu yang saya berikan itu adalah file apa ya, konsepnya, file konsepnya. Jadi, mungkin tidak saya berikan lagi, nanti terlalu banyak file yang kalian harus download akhirnya nanti. Jadi ini sudah saya berikan di awal-awal dulu, gabung sama bentuk yang pangkat eksponen. Setiap bilangan real A, B, X, Y, M, dan N berlaku sifat bentuk akar itu sudah kalian terima ketika SMP ya, kelas 9, mendekati ujian nasional, mendekati USP, ujian satuan pendidikan, iya. Iya, Pak. Oke. Jadi kalau bentuk akarnya sama, bentuk penjumlahan, maka koefisiennya saja yang dijumlahkan. Sedangkan kalau pengurangan bentuk akar yang sama, koefisiennya saja yang tinggal mengurangi. Kalau akar X dikalikan akar X, itu nanti jadi X. Sifat-sifat seperti ini ketika SMP sudah ya? Sudah. Sudah. Sehingga kalau A akar X dikalikan B akar X, A dikalikan B AB, akar X dikalikan akar X itu X. Jadi ini sifat-sifat yang bentuk akar sudah saya berikan filenya di awal dulu, gabung sama apa ini, bentuk pangkat atau eksponensial. Bentuk-bentuk rumus dasarnya. Coba perhatikan di buku paket saja. Kapan kita menggunakan misalkan bentuk akar? Salah satu ciri yang awal mungkin sudah pernah kalian terima, yaitu aturan Pitagoras. Aturan Pitagoras itu kan membutuhkan bentuk akar.
Untuk di matematika peminatan ini, karena kalian sudah menerima di SMP, saya nyoba hal-hal tertentu saja yang sepertinya kalian masih bingung. Coba lihat buku paket, karena kalau di LKS tidak ada materi tentang bentuk akar. Coba lihat buku paket halaman 17, halaman umur saya, kurang lah. Coba lihat LKS halaman, kok LKS lagi? Buku paket halaman 17. Sweet 17. Ya, coba perhatikan di situ. 2 akar 27. 2 akar 27 ditambah akar 243 dikurangi 3 akar 3. Di layar terlihat ya. Halo, apakah di layar terlihat? Masih yang bentuk akar, Pak. Oh, sorry. Ini sudah? Sudah. Oke. Sekarang kalau ini saya soal yang di halaman 17 nomor 1A, yang ditanyakan adalah sederhanakan bentuk akar berikut. Ini saya copy paste ke situ. 2 di sini biarkan, sudah bentuk paling sederhana. Di awal ini saya tulis secara lengkap, nanti soal-soal berikutnya tidak saya tulis lengkap per langkah gitu ya. Karena sudah harus bisa lebih cepat. Atau dasarnya gini dulu, saya tulis dulu. Lima puluh itu berapa kali berapa? Yang salah satunya harus bilangan kuadrat. 5 kali 2. 25 kali 2, betul. 25 kalau dikalikan 2, titik itu perkalian ya. 25 dikalikan 2, ini loh. Salah satunya harus bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu terkecil berapa? 4. Satu kuadrat berapa? 1. Tapi kalau dikalikan 1 gak ngefek kan ya. Berarti coba yang di dalam akar itu awalnya kita coba bagi dengan yang paling kecil nomor 2, yaitu 2 kuadrat 4. Dengan Kak nomor bagi 4 nggak bisa gitu ya. Coba bagi 9 nggak bisa juga. Bagi 16 nggak bisa. Bisanya bagi 25, berarti 25 dikalikan 2. Sekarang kita pisah. Akar 25 dikalikan akar 2. Seperti itu. Jadi akar 50 sama dengan akar 25 dikalikan 2. Cari yang salah satunya bilangan kuadrat. Misalkan 4 dikalikan berapa, 9 dikalikan berapa lagi, 16 kali berapa, 25 kali berapa, 36 kali berapa, 49 kali berapa, kayak gitu ya. 64 kali berapa, 81 kali berapa, 100 kali berapa, itu. Jadi salah satu perkalian angka ini harus salah satunya bilangan kuadrat. Dipisah, kemudian
akar 25 dikalikan akar 2. Akar 25 yang kita pakai hanya yang positif 5. Ya. Akar 25 itu kan sebenarnya bisa 5, bisa 25. Tapi untuk konsep penilaian, untuk pengukuran yang dipakai hanya yang positif. Akar 25 itu 5, sedangkan akar 2 biarkan akar 2. Sehingga akar 50 itu bentuk sederhananya adalah 5 akar 2. Kalau ini saya taruh di bawahnya. Matematika itu sebenarnya menuliskannya nggak boleh nyamping terus ya. Karena yang ditanyakan itu bukan yang sebelahnya. Sehingga akar 50 bentuk sederhananya adalah 5 akar 2. Ya, jadi ulangi, akar 50 sama dengan 25 akar 2. Cari yang salah satunya bilangan kuadrat. 25 kali 2 kan bisa hasilnya 50 dan juga 25 itu bilangan kuadrat. Artinya bisa di akar. Kemudian dipisah, akar 25 sendiri dikalikan akar 2 sendiri. Akar 25 itu kita pakai yang positif saja, yaitu 5. Akar 2 tidak bisa disederhanakan, biarkan. Berarti akar 50 itu setara dengan 5 akar 2. Coba gini. 5 kuadrat berapa? 25. 25. Kalau buka kurung negatif 5 dikuadratkan berapa? Negatif 5 dikuadratkan berapa? 25. 25 juga. Kalau negatif 5 kuadrat, saya bacanya beda kan? Saya bacanya beda kan ya? Kalau negatif 5 kuadrat, Negatif 25. nah betul, hati-hati di situ. Kalau ada kurungan, artinya negatifnya ikut dikalikan. Kalau dikurungi, berarti artinya negatif 5 dikalikan negatif 5. Negatif kali negatif positif, maka 5 kali 5, 25. Tetapi kalau negatif 5 kuadrat, negatifnya tidak ada kurungannya, tidak dikurungi, maka itu artinya negatifnya dibiarkan, 5 kuadrat 25. Jadi hati-hati menuliskan ada kurungan dengan tidak ada kurungan itu nilainya beda. Dari sini sehingga kalau 5 kuadrat sama dengan 25, negatif 5 dikuadratkan, saya bilangnya kan beda, dikuadratkan gitu ya. Kalau tadi negatif 5 kuadrat, kalau yang ini saya bilangnya negatif 5 kuadrat. Kalau ini saya bilangnya negatif 5 dikuadratkan. Kalau dikuadratkan artinya ini dikurungi.
Sehingga kalau akar 25 itu sama dengan bisa negatif 5 atau juga bisa 5. Jadi hati-hati ini negatif 5 kuadrat itu 25. Sehingga negatif 5 dikuadratkan juga 25. 5 kuadrat itu 25, negatif 5 dikuadratkan juga 25. Sehingga akar 25 itu bisa negatif 5 dari sini, atau 5 positif 5 dari yang situ. Tetapi dalam pengukuran yang dipakai tidak ada. Nanti coba ukur panjang meja itu, misalkan bilangnya akar 4. Ditulis nanti. Akar 4 itu kan bisa negatif 2, bisa 2. 2-nya betul, tapi negatif 2-nya kan tidak mungkin. Panjang meja itu negatif, gitu ya, negatif 2. Sehingga sekali lagi untuk pengukuran nanti yang dipakai selalu yang bentuk positif. Kecuali kalau nanti ini angka ya, tentang angka. Kecuali X. Kalau X kuadrat sama dengan 25, maka X-nya itu bisa negatif 5, bisa 5. Bisa negatif, bisa positif. X itu kan variabel pengganti. Berarti boleh nanti bisa positif, bisa negatif. Tetapi dalam pengukuran itu yang dipakai hanya yang positif. Sedangkan dapat maupun sekarang kita berlatih lebih cepat gitu ya. Tidak perlu dituliskan rinci seperti ini, akar 50 itu akar 25 kali 2. Terus dipisah, terus baru disederhanakan. Langsung. Ini mungkin di awal yang ini saya tulis masih. Tapi perkaliannya saja. 27 itu berapa kali berapa? 9 kali 3. Nah, saya tulis. 9 kali 3. Kalau 243, sepertinya 81 kali 3 ya. Sembilan kali 3 itu kan 27. 81 kali 3, 1 kali 3, 3. 8 kali 3, 24. Sekarang kita pisah. Akar 9 itu kan 3. Berarti ini 2 dikalikan 3. Sedangkan akar 3 yang di belakang biarkan. 2-nya tetap ini. 3 ini dari mana? Dari akar 9. Akar 9 itu 3. Yang kita pakai yang positifnya saja. Sedangkan akar 3 yang belakang itu dari yang ini. Karena tidak bisa disederhanakan, biarkan. Akar 81 berapa? 9. 9. Berarti jadi 9 akar 3. Akar 81 itu 9. Berarti 9 akar 3. Sedangkan yang belakang di sini sudah paling sederhana, tidak bisa diotak-atik lagi. Jadi tinggal kita jumlahkan, kita kurangkan sesuai soal. 2 kali 3, 6. Berarti ini 6 akar 3.
ditambah 9 akar 3 dikurangi 3 akar 3. Enak ini karena sama-sama akar 3 semuanya. Hanya yang sama yang bisa dijumlah atau dikurangkan. 6 ditambah 9. 15 kan ya. Ini kan sama-sama akar 3 semuanya. Berarti bisa dioperasionalkan. 6 ditambah 9, 15. 15 kurangi 3. 12. Maka jawabannya 12 akar 3. Sampai di situ bisa dipahami. Sampai di sini ada pertanyaan? Untuk yang B saya percepat. Untuk yang B saya percepat. Soalnya 3 akar 20 dikurangi 5 akar 45 ditambah 28 3 akar 20 dikurangi 5 akar 45 ditambah 20 itu berapa kali berapa? Yang salah satunya bilangan kuadrat. 4 kali 5. Nah, akar 4 itu 2. 2. Maka 2-nya taruh di depan. Di situ tinggal akar 5. Ya, ulangi. Akar 20. 20 itu 4 kalikan 5. Akar 42 berarti 3 kali 2. Akar 5-nya berapa? Di sini dikurangi 5 akar 45. Akar 45. 45 itu berapa kali berapa? 9 kali 5. Betul. Akar 9 itu 3. 3. Berarti ini 5 kalikan 3. Akar 5. Jadi 9 kali 5. Akar 9. 3. Akar 5-nya berapa? Kalau akar 8. 8 itu berapa kali berapa? 4 kali 2. Berarti kalau menyederhanakannya akar 2 4 itu akar 2. betul, 2 akar 2. 2 akar 32. 32 berapa kali bilangan yang lain? 4 kali 8. Ada yang bisa lebih besar dari itu? 16 kali 2. Betul. Ivena. 16 kali 2. Akar 16 berapa Ivena? 4. 4. Ini dikalikan 4. Akar 2. Jadi akar 32. 32 itu 16 dikalikan 2. Akar 16 itu 4. Akar 2-nya tetap di akar 2. 2 yang depan dari mana Pak? Tetap sesuai soal itu. Yang akar 5 kita gabung kerjakan dengan yang akar 5. Yang akar 2 kita gabung ngerjakannya dengan akar 2. Ini kan sama-sama akar 5 ini. 3 kali 2, 6. 6 dikurangi 15. Atau kalau mungkin saya tulis dulu aja. Yang sudah paham boleh diloncati ya. Maksudnya dipercepat. 6 akar 5 itu 3 kali 2.
6 akar 5 itu dari 3 kali 2 akar 5. 5 kali 3 ini 15. Dan 2 akar 2-nya tetap 2 kali 4, 8. Baru kita operasionalkan. Oh, yang sama-sama akar 5 gitu ya. Anggap akar di sini itu seperti variabel. Kalau variabelnya sama, bisa dijumlah, bisa dikurangkan. Tapi kalau variabelnya beda, berarti tidak bisa. Atau akarnya beda, berarti nggak bisa dioperasionalkan. Biarkan. 6 akar 5 dikurangi 15 akar 5, berarti siapa ya? Ada yang mau nyoba? Kecuali yang sudah sering. Yang lain, saya nggak tinggal tidur kan. Coba saya bentar. Kamera on dulu sebentar. Coba kamera on dulu sebentar. Jangan-jangan saya ditinggal tidur. Karena yang bersuara tidak terlalu banyak. Temenan. Coba bisa kamera on dulu. Bantuan kuota internet 50.000 yang dari sekolah sudah diberikan oleh wali kelas? Sudah. Sudah. Ada yang pakai wifi di rumah? Saya. Zainia, oke. Loh, saya pakai wifi di rumah, kameranya on kan terus saja nggak apa-apa. Kan pakai sedikit atau besar unlimited kan biasanya ya, bayarnya kan tetap sama. Kalau yang pakai kuota handphone, kalau harus kamera on terus ya lumayan ya. Gini, kalau saya lihat perbandingan di internet antara penggunaan Google Meet dengan Zoom itu lebih makan kuota Google Meet. Jadi Google Meet itu lebih butuh kuota besar, tapi kecepatan rata-ratanya tidak butuh cepat. Tapi kalau Zoom itu internetnya harus stabil, tapi nyedot kuota internetnya tidak terlalu besar. Dan tampilan layar kalau pas presentasi itu bisa full screen, jadi enak. Kemudian kalian juga otomatis bisa masuk gitu ya, tidak perlu gurunya itu admit. Jadi kadang-kadang ada yang di grup itu, Bu, saya belum disetujui, Pak, saya belum diadmit kayak gitu. Jadi kalau di Zoom bisa diotomatiskan. Kemudian rekaman video Zoom itu lebih kecil filenya daripada menggunakan Google Meet. Banyak sih belum. Ini yang kameranya tidak on, ini mencoba untuk menghemat kuota atau ketiduran gitu. Oke, lanjut. Nyoba sih Farah Ayu bisa dengar suara saya? Mic-nya diaktifkan. Oh, agak putus-putus. Oke, sinyalnya di situ. Asyam Nabil. Halo, Asyam Nabil. Halo. Oke. Halo, Pak. Coba lanjutkan ini. 6 di layar terlihat ya. Terlihat 6 akar 5 dikurangi 15 akar 5, berapa hasilnya, Bil? Kan di sini sudah sama-sama akar 5, Bil ya. Sudah sama-sama Ya. akar 5. Coba lihatan di layar saja. Sama-sama sudah akar 5. Tapi koefisiennya di pan 6 dikurangi 15. 6 kurangi 15 berapa? 9.
9 atau negatif 9? Negatif 9. Negatif Negatif 9. Berarti negatif 9 akar 5. Negatif 9 akar 5. Ditambah, ini sudah sama-sama akar 2, Bil. Asam. Manggilnya siapa ini? Ya. Asam, Nabil, Mustafa. 2 akar 2 ditambah 8 akar 2. 2 akar 2 ditambah 8 akar 2. Berarti 10 akar 2. 10 akar. Sekarang itu tidak bisa disederhanakan lagi. Kenapa? Karena di sini yang depan itu akar 5, yang belakang akar 2. Jadi tidak bisa disederhanakan lagi. Inilah jawaban akhirnya. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi karena ini akar 5 yang depan, yang belakang akar 2. Akarnya harus sama, baru bisa dioperasionalkan. Baru bisa dijumlah atau dikurangi. Tapi kalau dibagi atau dikalikan nanti bisa. Khusus untuk penjumlahan sama pengurangan, akarnya harus sama. Tapi nanti kalau perkalian sama pembagian, akarnya boleh tidak sama. Coba kamera on dulu sebentar. Ivana sama Farah. Semuanya kamera on dulu sebentar. Yang belum absensi silakan absensi ya. Oke. Oke, kameranya boleh off. Laporan. Untuk sementara mic saya off-kan dulu ya. Saya mute dulu. Kita sambung setelah adzan.
Oke, kita lanjutkan. Itu untuk yang nomor 3B. Kemudian kalau untuk yang nomor 3C itu dikalikan ke dalam. C akar 2 akar 6 ditambah akar 2. Ketika saya pas ngetik seperti ini terlihat hitam ya? Enggak, kalian enggak bisa melihat yang saya masukkan. Akar 6 ditambah akar 2. Sekarang depan kalau dikalikan depan, seperti kalau benar saya tunjukkan kalau yang operasi hitung perkalian. Ini akar pangkat N dari X dikali akar pangkat N dari Y. Ketika akarnya sama, bentuk pangkatnya ya, jadi X dikalikan Y. Jadi kalau ada sama dengan ini, akar 25 dikalikan 2 berarti akar 50. Berarti kalau misalkan ada akar 3 dikalikan akar 2 maka akan sama dengan akar 6. Kalau akar 2 dikalikan akar 3 dikalikan akar 2 maka akan sama dengan akar 6. Sekarang kalau 2 akar 6 dikalikan akar 2, akar 6 dikalikan akar 2 berapa? Akar 12. Akar 12. Berarti sekarang nggak usah kurung. 2 akar 6. 2 akar 12. Ya. Ini 2 akar 6 depan dikalikan depan. 2 akar 6 dikalikan akar 2. Depannya akar 2 ini kan artinya 1. 2 kalikan 1 2. Oh sorry, tidak muncul ya. Nih. Depan dikalikan depan. Ini saya langsung aja. Depan dikalikan depan. 2 dikalikan 1. 1 ini depannya akar 2 itu artinya 1. Kalau tidak tertulis. 2 dikalikan 1 2. Akar 6 dikalikan akar 2 akar 12. Sekarang depan kali belakang. 2 akar 6 dikalikan 3 akar 6. 2 akar 6 dikalikan negatif 3 akar 6. Positif kali negatif, negatif. 2 kali 3, 6. Akar 6 kali akar 6 juga 6. Depan dikalikan belakang. 2 akar 6 dikalikan negatif 3 akar 6. Positif kali negatif, negatif. 2 dikalikan 3, 6. Akar 6 dikalikan akar 6 juga 6.
6. Berikutnya, ini belakang kalikan depan. Akar 2 dikalikan akar 2 berarti berapa? Akar 2 dikalikan akar 2 berapa? 2. Kalau angkanya sama yang di dalam akar, maka akarnya hilangkan. Nanti bentar lagi kita buktikan. Belakang kalikan belakang, positif kali negatif, negatif. Ini koefisiennya 1, itu koefisiennya 3. 1 kali 3, 3. Akar 2 dikalikan akar 6, akar 12. Berarti tinggal nambahin akar 2. Akar 2 kalikan akar 6, akar 2. Kita sederhanakan sekarang. 12 itu berapa kali berapa? Kita 4 kali sederhanakan akar 12. 4 kali 3. Akar 4 itu 2. Akar 3 biarkan. 6 kali 6, 36. 2-nya biarkan. Seperti tadi, akar 12. 12 itu 4 kali 3, akar 4. Akar 3-nya biarkan. Kita operasionalkan. Ini jadi 2 kali 2 itu 4. Hutang 36 kembalikannya 2. Hutangnya tinggal 34. 3 kali 2, 6. Hasil akhirnya berapa ini? Coba. Hasil akhirnya berapa berarti? Min 2 akar 3 min 34. Negatif 2 akar 3. 30. Siapa itu tadi barusan? Dia kan? Ya, yang jawab barusan siapa? Dia, Pak. Ya. 4 akar 3 dikurangi 6 akar 3 yang sama-sama akarnya akar 3. Ya, baru bisa dioperasionalkan. 4 kurangi 6 negatif 2. Negatif 2 akar 3 dikurangi 34. 4 akar 3 dikurangi 6 akar 3. 4 kurangi 6 negatif 2, berarti negatif 2 akar 3. Dikurangi 34. Jadi tadi depan dikalikan depan, depan kalikan belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Langkahnya seperti itu. 4 tahap. Baru disederhanakan. Sampai di sini ada pertanyaan yang lain? Ivana mau bicara, mic-nya ngomong. Nanti file ini saya berikan. Pak, nanti link YouTube-nya dikirim di grup ya? Iya. Jadi tujuan saya kan seperti itu ya. Ketika ada temannya yang nggak bisa ikut karena ada yang ini tadi ada yang izin ngambil buku, ada yang kadang-kadang izin vaksinasi dan lain sebagainya, akhirnya tidak bisa mengikuti. Kalau saya rekam video kemudian saya upload di YouTube, anak itu bisa lihat gitu ya. Karena kadang kalau hanya saya berikan filenya yang sudah kita utak-atik, yang sudah kita bahas, ini tadi dari mana? Penjelasannya kan
kalau nggak ada yang bersuara gitu ya. Gini, untuk bab ini sepertinya enak saya ketik dulu, kemudian saya coret-coret ya, daripada saya ngetik langsung seperti ini. Saya ngetik langsung seperti ini, artinya filenya ya seperti ini saja, mentahan, tidak ada coret-coretannya. Harus ada butuh penjelasan kayak gitu. Tapi kalau saya sudah ngetik sendiri dulu, kemudian filenya saya coret-coret, itu nanti akan kelihatan ya. Oh, ininya langkah dari sini, walaupun tidak lihat nonton video YouTube-nya, dari file yang saya bahas dan saya tambah coret-coretan itu kelihatan langkahnya bagaimana. Jadi kadang saya live, saya masukkan membahas soal langsung, kadang saya ketik dulu, kemudian saya tambah coret-coretan ketika mengajar. Nomor 1D, kira-kira langkahnya bagaimana kalau nomor 1D? 3 akar 2-nya dikalikan masing-masing yang ada di dalam Nah, kurung. betul, ya. Dikalikan ke dalam masing-masing. Kalau 3 akar 2 dikalikan akar 8 berapa? Tiga akar 16. Nah, kayak gitu, 3 akar 16. Akar 2 dikalikan akar 8 dikurangi 2 akar 54 ditambah 4 akar 6 3 akar 2 dikalikan akar 8 dikurangi 2 akar 54 ditambah 4 akar. Tiga akar 2 dikalikan akar 8. Berarti 3 akar 16. Dikurangi 3 kalikan 1, karena di depannya ini tidak ada, artinya 1, 3 kali 1, 3. Akar 2 dikalikan akar 8 itu akar 16. Kemudian 3 dikalikan negatif 2. Negatif 6. Di negatif 6 akar 108. Kemudian 3 kali 4, 12. Akar 2 kali akar 6, akar 12. Jadi ya, ini tadi 3 kalikan 1, 3, akar 2 kalikan akar 8, akar 16. 3 kali, mohon maaf, itu tadi seperti, mohon maaf, itu tadi sepertinya sempat terputus ya sinyal. Iya, Pak. Jadi kalikan masing-masing gitu ya. 3 kali 4, 12, akar 2 kali akar 6, akar 12. Sisa ya soal. Kan 3-nya tetap, akar 14 itu kan 4, enak, 3 kali 4 berarti 108. 108 kalau dibagi berapa? Bagi 16. Oh, 36 kali 3 ya, bisa ya? 36 kali 3. 36 kalau dikalikan 3, 36 kali 3. Akar 36, 6. Akar 3-nya biarkan. 108 itu dari 36 dikalikan 3. Akar 36, 6. 6 yang ini tetap. Ini 12 itu 4 kali 3. Akar 4, 2. Akar 3 biarkan.
3 kali 4, 12. Ini kan 36. Ya, ini 24 akar 3. Itu bisa dioperasionalkan. Hutang 36, sama-sama akar 3 kan ini ya. Hutang 36 kembalikan 24. Ini ditambah berapa? Negatif ya, maaf. Kan hutangnya 36 kembalikan cuma 24. Masih hutang 12. Saya berikan ini seperti ngajar di papan gitu ya, hanya saja versi pakai layar komputer. Yang kita pelajari hari ini adalah tentang operasi hitung benda. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Nah, gini aja. Nomor 2A di buku paket itu. Buku paket halaman 17, nomor 2A silakan dicoba di rumah. Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak? Cukup. File itu nanti saya berikan. Kemudian link untuk YouTube-nya juga nanti kalau sudah selesai saya kirimkan. Semoga pembelajaran kali ini bisa dipahami dengan baik. Kalau belum, nanti silakan lihat video YouTube. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.